Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya Avani Sarif Febian dari kelas 3B1 dalam memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Media Komunikasi, mempresentasikan perkembangan teknologi komunikasi. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada 3 poin. Yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi, lalu perkembangan di beberapa era. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan pada masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi membuat para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Nah, jadi kayak perubahan yang cepat. Kayak sekarang ini didorong oleh ada berbagai penemuan sebelumnya ya, di bidang-bidang teknologi. Jadi kayak apa yang dulu jadi kendala sekarang sudah terbuka lebar. Seseorang dapat kayak berhubungan dengan seseorang atau kelompok tanpa dibatasi oleh faktor waktu, jarak, jumlah, kapasitas, dan kecepatan. Selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi. Di sisi lain ada beberapa ahli yang menerima revolusi komunikasi ini dengan hati-hati. Hal ini terutama pada dampak negatifnya mungkin ya. Menurut Teh Ranian, dalam 25 tahun terakhir ada 3 kekuatan, yaitu teknologi, sosioekonomi, dan politik yang telah mengubah sistem-sistem internasional di tingkat tertentu. Dengan munculnya berbagai inovasi, maka pengembangan komunikasi semakin pesat, terutama yang dikembangkan oleh para ahli dan kaum industrialis. Kita masuk ke perkembangan di beberapa era. Nah, yang pertama, era komunikasi tulisan. Era ini dimulai tahun 4000 sebelum Masehi, pada saat bangsa Sumeria menggunakan tablet dari tanah liat. Bangsa Cina menemukan tulisan untuk percetakan buku, dan bangsa Korea menemukan alat logam yang menggantikan huruf-huruf dari tanah. Selanjutnya masuk ke era percetakan. Era ini dimulai dengan ditemukannya alat percetakan oleh Gutenberg pada tahun 1456 ketika untuk pertama kalinya mencetak kitab Injil. Sekalipun mesin cetak mulai ditemukan pada tahun ini, tetapi perkembangan surat kabar berlangsung sekitar tahun 1600. Selanjutnya memasuki era telekomunikasi. Salah satu teknologi yang berkembang pada masa ini adalah film. Sejarah penemuan film berlangsung cukup panjang, disebabkan film melibatkan masalah-masalah teknik yang cukup rumit seperti masalah optik, lensa, proyektor, kamera, dan sebagainya. Pada tahun 1645, Kinzer menggunakan lentera untuk memproyeksikan gambar-gambar yang dibuat untuk pelajaran agama bagi murid-muridnya. Tetapi karena bayang-bayang yang dibuat belum pernah ada yang melihat sebelumnya, akhirnya pekerjaan ini dianggap sebagai permainan setan. Selanjutnya masuk ke era komunikasi interaktif. Era komunikasi interaktif ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi seperti komputer, satelit, internet, dan lain-lain. Masuknya ke jaringan komunikasi telah mewujudkan berbagai kemudahan baru dalam berkomunikasi, serta masih membuka kemungkinan untuk sekian banyak peluang baru di bidang ini. Dengan bantuan komputer, maka bukan saja penyimpanan, pengolahan, dan penelusuran informasi berlangsung cepat dan handal, tetapi juga pertukarannya pun dapat berlangsung kemana saja dan di mana saja. Selanjutnya masuk ke dampak teknologi pada kehidupan masyarakat.
Dari catatan sejarah dapat kita lihat dan pelajari bahwa setiap kemajuan teknologi akan membawa pengaruh yang dominan bagi perkembangan masyarakat. Perkembangan teknologi ini selalu membawa pengaruh di bidang ekonomi, politik, dan militer. Oleh karena itu, perkembangan teknologi, terutama di bidang komunikasi, perlu dipelajari dan dicari jalan keluar yang tepat bagi kehidupan umat manusia. Yang terakhir, kesimpulan. Komunikasi merupakan basic sosial proses dalam kehidupan manusia, satu hal yang sangat fundamental dan sangat diperlukan dalam kehidupan setiap manusia. Tanpa komunikasi, manusia tidak dapat berinteraksi dengan sesamanya dan tidak akan berkembang. Tapi dia baik. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Buat para viewers, mungkin jika ada yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar. Thank you.